Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam bincang-bincang malam ini. Malam ini saya akan bicara mengenai komponen-komponen pendapatan dan belanja di pemerintahan. Nah, kenapa topik ini perlu dibahas? Karena tadi siang ketika saya membahas mengenai biaya pengobatan dari COVID-19, ada beberapa saudara-saudara yang mungkin merasa sedih mungkin ketika pajak yang dibayarkan oleh warga negara itu digunakan untuk mengobati saudara-saudara kita yang sedang menderita COVID-19, ya. Nah, saya dalam siaran langsung ini tidak sedang berbicara dalam pengertian yang sulit-sulit. Saya bicara yang mudah-mudah saja, ya, tentang pendapatan dan belanja. Jadi sesungguhnya dalam proses perencanaan dan penganggaran di suatu negara itu, kalau kita ingin menyederhanakannya, itu sama dengan atau analog dengan keuangan rumah tangga sebenarnya. Itu kalau mau disederhanakan. Jadi penggambaran saya itu seperti ini, ya. Di keluarga itu ada ayah dan ibu dan ada anak. Terus anak itu kemudian mungkin meminta sesuatu kepada ibunya. Mama, saya minta duit 10.000. Kalau ibu yang kritis, maka ibunya atau bapaknya akan menyatakan, mau beli apa? Mau beli apa dengan uang 10.000, nak? Oke, misalnya mau beli baju seragam. Nah, beli baju seragam. Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul adalah berapa harganya? Supaya nanti kan bisa dibandingkan gitu. Oh, setelah tahu harganya, mungkin pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah berapa sih isi dompet mama atau isi dompet bapak? Kalau isi dompetnya cukup, ya mungkin bisa langsung diberikan uang 10.000 itu. Tapi kalau di dompet mama hanya ada 5.000 atau 6.000, berarti tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup, berarti harus ada satu mekanisme tertentu supaya itu dicukupkan. Kalau memang permintaan tadi harus dilayani, permintaan si anak. Oke, kalau misalnya tidak cukup, berarti bagaimana dong? Harus pinjam. Atau jual cincin kawinnya mama dengan bapak. Atau jual aset yang lain misalnya, kalau pinjam tidak bisa. Nah, setelah misalnya pinjam dilakukan atau menjual aset dilakukan, baru kemudian ayah dengan ibu berhitung dengan anaknya. Harga baju berapa? Biaya transport beli baju berapa? Selama pergi transport mungkin harus beli jajan di jalan, habis berapa? Setelah itu anggaran dihitung semuanya, baru pergi beli baju. Beli baju habis, kita evaluasi apakah baju yang dibeli ini bagus atau tidak, memuaskan atau tidak.
setelah itu bajunya dipakai, dikonsumsi begitu. Nah, akan berputar lagi. Setelah beli baju kan mungkin anak akan meminta lagi untuk membeli yang lain. Nah, peristiwa seperti ini kan sering terjadi di dalam kehidupan setiap rumah tangga ya, atau setiap keluarga. Hal yang sama juga terjadi pada suatu negara atau suatu daerah, pada pemerintah misalnya. Waktu misalnya tadi si anak bicara mau beli apa, itu sama dengan pekerjaan pemerintah, itu mendesain program apa untuk pemerintah, untuk rakyatnya. Jadi pertanyaan seorang anak mau beli apa sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada perencana atau pemerintah daerah, mau bikin program apa untuk masyarakatnya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi untuk menjawab pertanyaan mau beli apa atau bikin program apa, inilah yang kita sebut dengan proses perencanaan atau yang kita sebut dengan planning. Perencanaan ini untuk siapa? Seperti tadi beli baju seragam untuk anak. Berarti di situ di dalam planning ada sasarannya atau target beneficiarinya yang menerima manfaat dari program-program yang kita desain sebagai pemerintah gitu. Nah, setelah mau beli apa atau desain program apa untuk masyarakat dengan segmen tertentu, baik orang yang mungkin elit sampai yang paling miskin. Ketika si ibu bertanya kepada anak tadi berapa harganya, itu sama dengan proses yang dibuat oleh pemerintah yang kita sebut dengan costing atau perhitungan biaya. Jadi dari planning kita bergerak ke costing. Berapa harganya? Setelah costing, kita menghitung-hitung, oh untuk seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Kita akan memeriksa yang kita punya itu berapa. Waktu kita memeriksa isi dompet kita, baik itu mungkin aset kita atau cash flow atau uang yang kita punya, memeriksa itu yang kita sebut dengan proses accounting atau akuntansi biaya. Nah, dari situ akan kita tahu apakah kita ini bisa membeli program-program itu atau tidak, atau bisa melaksanakan program-program itu atau tidak. Nah, jika seandainya kurang, maka akan ditempuh jalur yang kita sebut dengan kalau tadi di lingkungan keluarga ya mungkin jual cincin kawin atau pinjam dari tetangga. Di dalam pemerintahan itu kita sebut dengan mekanisme financing atau pembiayaan. Jadi kalau di pemerintahan itu ada yang kita sebut dengan penerimaan pembiayaan dan ada pengeluaran pembiayaan itu ya. Nah, itu financing, pembiayaan. Dari semua ini baru yang tadi menghitung berapa harga baju, transfer pergi beli baju, uang jajan selama pergi jalanan beli baju, inilah yang kita sebut dengan budgeting atau penganggaran ya. Setelah penganggaran dilaksanakan, kemudian ada evaluasi. Apakah hasil kerja kita, belanja kita atau pengorbanan kita dengan sejumlah uang yang tadi, baik dari hasil pinjam atau yang memang dari kemampuan kita sendiri, kita evaluasi apakah ini baju cocok atau tidak, memuaskan atau tidak. Seluruh proses ini di dalam pemerintahan, itu proses perencanaan pembangunan itu berputar-putar seperti itu dari dulu ya. Dari program perencanaan ya, kemudian ada perhitungan biaya, costing, accounting, financing ya, pembiayaan sampai budgeting, kemudian evaluation. Nah, hari ini karena ini saya membahasnya karena waktu membahas pengobatan COVID tadi kan banyak yang bilang saya malas bayar pajak karena pajak saya habis untuk membiayai atau membayar klaim-klaim rumah sakit atas penyakit COVID-19 orang-orang yang tidak
tidak patuh pada anjuran pemerintah. Ada gerakan seperti itu. Nah, saya ingin hari di sore ini itu hanya sebagai pengantar saja. Saya hanya ingin berbagi dengan saudara-saudaraku yang sedang monitor ini tentang komponen belanja dan komponen pendapatan dan belanja pemerintah, baik itu APBN maupun APBD, ya. Saya akan mulai dari pemerintah pusat, APBN dulu. Jadi di APBN itu ada tiga di dalam strukturnya itu ada tiga komponen besar, ya. Komponen pertama itu yang kita sebut sebagai pendapatan, komponen kedua itu kita sebut sebagai belanja, kan yang ketiga itu kita sebut sebagai pembiayaan. Di dalam belanja sendiri sebenarnya ada dua hal lagi yang menjadi perhatian, yaitu kita melihat yang namanya keseimbangan primer, dan yang kedua itu kita melihat kondisi surplus atau defisit dari pendapatan dengan belanja. Gitu. Tapi yang penting itu hari ini kita hanya ingin tahu, saya ingin berbagi saja dengan saudara-saudara. Negara itu atau APBN itu dia dapat pendapatannya itu dari mana? Negara itu dapat uang dari mana sebenarnya? Dan kira-kira kalau dia mau belanja, dia belanjanya untuk apa saja? Nah, itu yang saya mau bahas hari ini, ya, atau sore ini, supaya tidak terlalu lama-lama, ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, soal pendapatan. Jadi di APBN pemerintah pusat itu dapatnya dari mana? Kalau mau dibagi, ada dua pendapatan pemerintah, ya, ada dua kategori atau tiga lebih tepatnya, ya. Dua itu ada klasifikasi dari sisi lain, tapi kalau mau lebih rinci lagi ada tiga, ya. Karena yang satunya agak kurang tidak kontinu atau tidak berlanjut, sehingga kadang-kadang itu jarang atau tidak diperhitungkan. Tapi nanti saya akan sebut. Yang pertama, pemerintah dapat uang dari pajak. Yang kedua, pemerintah dapat uang dari sesuatu yang bukan pajak, atau yang kita sebut sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan yang ketiga, ini jarang, tidak terlalu berkesinambungan. Pemerintah dapatnya dari hibah, entah hibah dari siapapun gitu, dapatnya dari hibah. Tapi yang paling lazim itu adalah dapatnya dari pajak, pendapatan penerimaan perpajakan, dan yang kedua dapatnya dari penerimaan negara yang bukan pajak. Nah, saya akan elaborasi ini, yang baik yang pajak maupun yang penerimaan negara bukan pajak. Yang pajak itu dibagi lagi atas dua yang dari pajak. Ada pajak yang di dalam negeri, di dalam Indonesia ini, dan ada pajak yang berasal dari perdagangan internasional, ya. Perdagangan internasional, karena Indonesia kan juga menjalin perdagangan dengan negara-negara luar, kan. Nah, yang pajak di dalam negeri ini banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Mulai dari yang biasanya PNS atau pengusaha dan yang lain-lain itu kan kena ini, ya. Ini pajak penghasilan, ya. Jadi setiap orang yang punya penghasilan ini di negeri ini dalam kategori-kategori tertentu itu dikenai pajak. Ada penghasilan yang kena pajak. Bayar pajak kepada negara, gitu, ya. Bagi yang penghasilannya di bawah batas itu, penghasilan tidak kena pajak, ya mungkin tidak membayar pajak dari penghasilannya. Kemudian sebelum sampai kemudian, kalau ditanya siapa-siapa saja yang kena yang pajak penghasilan, ya ada banyak, termasuk PNS. PNS juga kan bayar pajak penghasilan untuk golongan-golongan tertentu, ya. Nanti golongan seperti apa yang harus bayar pajak penghasilan, ya memang dihitung dari penghasilan sebenarnya. Besarnya penghasilan yang kena pajak dan tidak kena pajak. Nanti itu bisa teman-teman cari sendirilah. Saya tidak perlu uraikan lagi di sini. Saya uraikan yang makro-makro saja. Kemudian ini yang pajak dalam negeri, ya. Yang kedua itu adalah pajak pertambahan nilai, ya, pajak PPN, ya, PPN, pajak pertambahan nilai, termasuk yang barang-barang mewah itu. Nah,
Jadi ada pertambahan nilai tertentu di dalam negeri ini, barang-barang tertentu itu dikenai pajak, bayar PPN. Nah, kan sering belanja tuh, belanja pemerintah kan, atau belanja yang lain tuh kena PPN sekian persen. Nah itu PPN itulah yang disetorkan ke kas negara. Gitu. Kemudian apalagi pajak dalam negeri? Pajak dalam negeri itu pajak bumi dan bangunan. Jadi kan setiap wajib pajak ini kan membayar pajak bumi dan bangunan ya setiap tahun itu ya. Jadi punya tanah, punya bangunan kan bayar pajak bumi dan bangunan kepada negara ya. Kemudian ada cukai ya. Cukai. Pajak cukai. Ya, cukai ini banyak ya. Cukai hasil tembakau ya. Tapi prinsipnya cukai itu dikenakan kepada barang-barang yang biasanya merugikan gitu. Cukai itu dibuat untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Makanya ada cukai rokok, ada ya mungkin ada sekarang cukai untuk yang makanan fast food dan lain-lain. Mungkin ada cukai gula juga mungkin. Tapi yang paling terkenal di kita itu ya cukai rokok karena untuk mengendalikan ini konsumsi penduduk atas barang-barang yang sering disebut sebagai barang-barang yang punya dampak dampak negatif lah terhadap kesehatan populasi gitu. Dan masih banyak pajak-pajak lainnya ya. Tapi yang paling utama yang seperti itulah pajak. Kemudian itu pajak dalam negeri. Jadi negara dapat dari mana ya? Dapat dari situ sudah. Dari pajak yang dalam negeri salah satu. Nah, pajak yang perdagangan internasional seperti apa? Nah, itu banyak. Bea masuk. Barang dari luar negeri masuk kan ada bea masuk. Jadi ada barang impor dari Cina, HP ini yang dari luar negeri itu masuk sini kan harus bayar pajak. Tapi memang ada kriteria-kriteria tertentu. Tapi yang masuk itu dalam batas itu dikenai pajak. Itulah sebabnya kenapa harga obat di Indonesia, di alat kesehatan itu mahal ya. Mungkin dulu yang masuk dari luar negeri itu kan dikenai pajak. Jadi waktu dijual ke dalam negeri pasti harganya selain harga dasar beli, pajak plus keuntungan dari penjual. Nah itu yang bikin kita masalah dulu. Beruntungnya karena Ibu Menteri Keuangan kan sudah membebaskan pajak untuk APD dan yang lain-lain itu kan. Jadi mungkin jauh lebih murah lah gitu ya. Ada bea masuk. Kemudian ada bea keluar. Jadi kalau kita mau jual ke luar negeri ada bea keluar. Nah, bea keluar ini kan harus dibayar masuk ke kas negara gitu ya. Jadi untuk yang perdagangan internasional ya lebih kepada bea masuk, bea keluar. Nah, itu mengenai penerimaan dari perpajakan. Ada yang dalam negeri, ada yang perdagangan internasional. Terus, yang penerimaan negara bukan pajak itu apa-apa saja. Biar negara ini kan, negara kita kan mungkin berapa triliun ya? 4.000 lebih mungkin, atau 2.000 lebih triliun. Saya lupa angka pastinya. Tapi banyak lah. Yang dari penerimaan negara bukan pajak, ya penerimaan dari sumber daya alam kita ya. Sumber daya alam baik yang bersifat migas maupun non migas ya. Jadi ada mungkin perjanjian tertentu dari hasil pengelolaan sumber daya migas dan non migas, ini kita dapat dari situ untuk kas negara kita ya. Kemudian selain dari penerimaan SDA baik migas dan non migas, migas itu minyak dan gas ya. Non migas ya hasil hutan dan lain-lain yang bukan minyak dan bukan gas gitu. Kemudian ada juga negara dapat pembagian laba dari BUMN. BUMN kita ini kan ada banyak. Dia kan menjalankan bisnisnya. Bisnis BUMN seperti PLN, Pertamina, apalagi konstruksi itu Adikarya, apa segala macam itu banyak sekali BUMN kita ya. Nah, keuntungan dari BUMN itu ada bagi keuntungan dengan pemerintah. Jadi ada setoran lah dari BUMN gitu. Karena mereka ya semacam tangan negara lah di sektor swasta yang
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian ada PNBP yang lain, penerimaan negara yang bukan pajak lainnya, seperti ada retribusi tertentu dari izin, ya, no? Atau kalau di pendidikan tuh kayak SPP mahasiswa itu kan PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak. Bayar SPP itu mahasiswa itu kan sama dengan ini membayar PNBP juga. Itu penerimaan negara bukan pajak. Kemudian ada juga dari pendapatan BLU, ya kan ada di pemerintah pusat itu kan ada yang badan layanan umum yang menyediakan layanan tertentu yang kepada publik, dan di publik yang menggunakannya itu dikenai tarif tertentu, ya. BLU ini ada banyak. Ada universitas yang sudah jadi BLU, ya. Tapi memang universitas ada yang BLU, ada yang badan hukum, ada yang masih satker, ya. Nah, itulah kira-kira sumber pendapatan dari pemerintah, ya. Pemerintah Pak Jokowi ini, dan pemerintah yang lain-lain juga sama, ya. Sumber pendapatannya itu. Kalau hibah tadi ya tergantung negara lain mau kasih kita hibah, atau ada organisasi yang mau hibahkan kasih kita, ada aliansi apa begitu yang menghibahkan uangnya atau asetnya ke Indonesia, itu dia nanti akan dicatat sebagai pendapatan juga. Tapi hibah kan tidak selamanya diberikan, ya. Jadi sumber kita dari pajak. Jadi kalau kita bayar pajak, berarti kita mendukung peningkatan pendapatan negara, ya. Tapi kalau makin banyak orang tidak bayar pajak atau tidak bayar, ya, retribusi yang lain-lain, ya, ada korupsi dan lain-lain, tipu menipu segala macam, maka mungkin realisasi penerimaan pajak kita itu kecil. Nah, kalau realisasi penerimaannya kecil, sama seperti rumah tangga, ya. Kalau rumah tangga itu sudah penerimaannya sedikit, ya jangan mimpi untuk belanjanya banyak, ya. Ya boleh juga mimpi belanja banyak, tapi kan belanja ini ada dua, bisa jadi karena keinginan, bisa jadi karena kebutuhan. Itu yang jadi problem. Syukur-syukur kalau keinginan yang masih bisa ditahan, tapi kalau yang tidak bisa ditahan, yang sifatnya kebutuhan, mau tidak mau ya seperti tadi saya bilang, untuk menutupinya kita harus meminjamnya atau menjual aset kita kalau memang. Nah, uang-uang yang tadi terkumpul di kas negara, dipakainya untuk apa? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Maka kita akan masuk ke dalam komponen kedua yang kita sebut dengan belanja, ya. Di APBN itu belanjanya untuk apa sih? Nah, ini APBN agak hati-hati sedikit, ya, karena APBN itu dia dibagi dengan daerah. Jadi apa yang tercatat di APBN sebenarnya juga mencatat yang di daerah punya secara gelondongan, gitu ya, atau secara, ya, karung besarnya gitu, ya. Karena ada karung besar, karung kecil. Uang yang tadi terkumpul dipakai belanja apa? Belanjanya ada dua, ya. Kalau mau dibagi, ada belanja dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, ada yang dipakai untuk belanja pemerintah daerah. Nah, apa-apa saja yang untuk pemerintah pusat itu banyak sekali, ya, untuk gaji, ya, untuk layanan umum, untuk kementerian, ya, pertahanan, hukum, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, ya, lingkungan hidup, perumahan, ya, PUPR itu kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, pelindungan sosial, ya. Ya, itulah sektor-sektor yang, ya, menurut fungsi, ya, dari belanja pemerintah pusat itu tersebar di kementerian dengan lembaga. Tapi kalau dari sisi jenisnya, ya, untuk bayar gaji, untuk belanja barang dan jasa itu maksudnya yang habis pakai dalam 1 tahun. Terus ada untuk belanja modal itu yang belanja sesuatu yang nilainya itu, ya, lebih dari 1 tahun lah, ya. Ada bunga, ada untuk subsidi,
ada untuk bansos, bantuan sosial, banyak lagi jenis-jenis belanja yang lain beli di pemerintah pusat itu ya. Nah, kalau yang di APBN itu selain belanjanya pemerintah pusat, itu juga dipakai untuk belanja transfer ke daerah. Jadi daerah itu juga dapat kiriman dari pemerintah pusat. Ya. Jadi transfer ke daerah itu sekarang itu ada dua. Ya. Yang pertama transfer ke provinsi dan kabupaten, dan yang kedua itu transfer ke desa. Transfer ke desa, makanya ada itu dana desa. Walaupun melalui rekening kabupaten, tapi itu transfernya ke desa. Nah, yang transfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten ini, ada banyak macam namanya ya. Dan pusing kita kalau lihat ya. Tapi saya bagi begini saja. Yang pusat kasih ke daerah itu, ini yang tercatat juga ini, di APBN sebagai dana transfer. Di daerah itu, dia disebut sebagai ada yang namanya dana perimbangan, ya. Ada dana perimbangan dan ada mungkin juga dana otsus, dana otonomi khusus, ya. Ada lagi yang disebut dengan dana insentif daerah. Jadi transfer ke daerah itu terbagi atas 3 dulu. Dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otsus itu ya. Kalau dana otsus NTT tidak dapat. Yang dapat itu hanya 4 provinsi kalau tidak, hanya 4 provinsi. Yang pertama Aceh, Papua dengan Papua Barat, terus ada Yogyakarta. Itu mereka kan provinsi dengan otonomi khusus. Kalau kita kayaknya tidak dapat. Kita hanya dapat dana perimbangan dengan mungkin dana insentif untuk daerah, ya. Itu selain dana desa ya. Ini saya bicara khusus yang ditransfer ke provinsi sama kabupaten gitu ya. Nah, dana perimbangan ini dibagi-bagi lagi. Ada yang disebut sebagai dana bagi hasil, ya. Ada yang disebut sebagai dana alokasi umum, ya. Dana alokasi umum, atau kalau bagi hasil itu sering disingkat dengan DBH. Bukan DBH yang lain, dana bagi hasil. Sedangkan yang dana alokasi umum ini sering disingkat dengan DAU, dana alokasi umum. Nah, jadi dana perimbangan tuh ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, kalau yang umum tadi DBH sama DAU. Kalau yang khusus ini yang kita sering sebut dengan DAK, atau orang sering sebutnya DAK. Dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini ya ini tergantung sektor. Jadi ada DAK sektor kesehatan, ada DAK perhubungan, ada DAK mungkin pertanian dan lain-lain. Ya, tergantunglah kepada kementerian terkait ya di dalam mengalokasikannya DAK. Kalau yang yang umum, khususnya yang DBH itu dia dibagi-bagi lagi ya. Ada yang ya bagi hasil itu kan dari apa sih? Bagi hasil karena dulu kita di daerah itu ada kan setor PBB-nya, pajak bumi dan bangunan. Itu ada bagi hasil antara pusat dengan daerah. Terus pajak penghasilan itu juga bagi hasil antara pusat dengan daerah. Karena ya, yang bayar pajak kan dari daerah situ juga kan. Berarti harus ada bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari pajak penghasilan. Terus ada juga dana bagi hasil untuk cukai hasil tembakau, CHT istilahnya. Jadi daerah-daerah yang penghasil tembakau, yang punya industri tembakau, nah biasanya pemerintah pusat ada dana bagi hasil dari hasil apa itu tembakau tadi itu ya. Dari cukai hasil tembakau itu dibagi ke daerah. Tidak semua daerah dapat memang ya. Nah itu yang sifatnya yang dari pajak.
ada yang bagi hasilnya itu yang dari sumber daya alam. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang kontribusinya dalam pendapatan negara itu banyak. Jadi dari batu bara misalnya, atau dari kehutanan, dari daerah yang banyak hutannya, pengelolaan kayunya bagus, menyumbang bagi pendapatan negara tadi. Ya ada bagi hasil dengan daerahnya, ya. DBH di bidang sumber daya alam kehutanan. Ada juga mungkin dana bagi hasil yang sifatnya dari perikanan. Jadi ada daerah tertentu yang perikanannya sangat maju. Itu ada dana menunjang mungkin pendapatan negara dari sektor perikanan. Ya dari situ akan ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Atau mungkin juga ada daerah tertentu yang punya sumbangsi mungkin energi, ya, panas bumi dan segala macam itu, maka akan ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada daerahnya, ya. Itu yang ditransfer ke daerah. Nah, kita sudah bicara ada pendapatan, kemudian ada belanja. Komponen apa yang ada dalam pendapatan, yaitu dari pajak maupun yang bukan pajak. Nah, pajak itu ada yang pajak dalam negeri, ada yang pajak perdagangan internasional. Kalau yang bukan pajak itu kan banyak, ya tadi, ya, yang tadi saya sebutkan, retribusi, ada bagi laba, BUMN dan sebagainya, itu banyak. APBN kita dianggap defisit atau kekurangan bila belanjanya itu, belanja tadi untuk sektor ini, sektor yang satu belanja, bayar gaji dan segala. Bila belanjanya itu lebih besar atau lebih tinggi daripada pendapatan. Nah, untuk bisa membuatnya dianya setara atau misalnya seimbang lah, minimalkan pendapatannya sama dengan belanjanya. Kalau sebelumnya kurang, maka kita menempuh cara yang kita sebut dengan pembiayaan atau financing. Bagaimana caranya supaya seimbang? Ya, kalau belanja terlalu banyak, belanja tidak bisa diturunkan, maka naikkan pendapatan. Cara menaikkan pendapatan ya dengan menjual aset atau meminjam dari sumber-sumber lain di luar. Tapi kalau tidak bisa pinjam, kemudian tidak ada lagi aset yang bisa dijual, ya tinggal kurangi belanja. Jangan terlalu banyak belanjanya. Nah, mengurangi belanja ini di saat kita tidak bisa berhutang atau tidak bisa menjual aset kita, itu sama dengan yang kita sebut dengan efisiensi. Mengurangi belanja. Jadi mungkin ada yang dipotong-potong ini belanja ini dikurangi, dicoret begitu supaya menyesuaikan dengan pendapatan kita. Nah, supaya tidak defisit. Jadi selisih antara pendapatan dengan belanja itu dua, bisa defisit, kekurangan, bisa surplus, artinya pendapatannya lebih tinggi dari pengeluaran. Ya. Kalau di rumah tangga kan, kalau pendapatan kita lebih, maka kita bisa saving. Kita bisa saving, tabung di bank dan segala macam. Nah, kalau di negara ya mungkin akan ditambahkan dana cadangan negara gitu maksudnya, ya. Kalau pendapatan kita lebih. Tapi kalau pendapatan negara selalu berkekurangan, mau tidak mau ya kita, kalau efisiensi tidak bisa, efisiensi itu dipotong-potong belanja. Nah, masalahnya kalau dipotong-potong belanja ini kan banyak orang yang alergi kan, atau banyak menteri-menteri, atau banyak mungkin anggota-anggota DPR juga atau yang lain yang suka marah-marah. Sektor ini kok kenapa pemerintah potong, kenapa begini. Bayar gaji PNS-nya terlalu banyak misalnya. Gajinya bukan hanya 12 bulan, tambah 13, malah ada yang sampai 14 lagi. Nah, ini kan protes-protes seperti itu. Jadi penghematan. Kalau kita tidak bisa pinjam atau kita tidak mampu lagi menaikkan pendapatan kita, ya kurangi saja belanja. Nah, itu komponen yang ada di APBN, ya. Kalau APBD seperti apa?
APBD dengan PBN secara struktur sama juga, ada pendapatan, ada belanja, ya ada, kita bisa melihat keseimbangan primer atau surplus dan defisitnya, dan juga ada pembiayaannya, ya. Nah, daerah itu dapat uang dari mana? Selain uang yang dari pusat tadi yang saya sebut bilang dana bagi hasil, DAU, DAK, atau mungkin ada ya dana otsus bagi daerah-daerah yang mempunyai otsus. Daerah juga dapat uang dari pendapatan asli daerah yang kita sering sebut sebagai PAD. PAD itu seperti apa? Asalnya dari mana saja? PAD itu pajak-pajak daerah, ya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang memang dikelola daerah sendiri, atau pendapatan lain-lain yang didapat dari yang sah gitu, yang didapat daerah dari hasil yang sah. Nah, mengenai pajak di daerah ini, kalau di provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, ya. Bea balik nama kendaraan bermotor itu penerimaan pajak yang di provinsi. Kemudian ada pajak mengenai bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok itu juga ada di provinsi sebagian. Itu pajak-pajak yang pemerintah provinsi dapat gitu, Mas. Kalau yang kabupaten kota dia dapat dari pajak mana? Nah, kabupaten kota ini, daerah wisata itu, dia makan melintang, ya. Kabupaten kota itu dapat dari, pertama, dia dapat dari dana dari pajak hotel. Semakin banyak hotel, makin banyak pengunjung ke satu daerah, dapat pajak, pemerintah dapat uang banyak gitu, ya. Apalagi hotelnya bintang-bintang kan begitu, ya. Pajak restoran. Jadi kalau restoran banyak di suatu kabupaten atau kota, dapat pajak, Pak. Dapat uang banyak itu pemerintah. Pajak hiburan, kalau bikin hiburan itu ada pajaknya. Pajak reklame yang sering kita temukan di jalur-jalur itu, itu pajak reklame. Hubungi ini kan begitu, ya. Untuk tayangan-tayangan tertentu, itu bayar pajak kepada pemerintah. Nah, terus ada pajak apa ya? Mungkin untuk yang penerangan jalan itu juga kan pemerintah dapat juga itu, ya, jalan-jalan yang di kota. Parkir kalau dikelola dengan bagus, maka pemerintah kotanya itu, kota kabupatennya itu dapat uang banyak. Pajak air tanah itu juga pemerintahnya dapat, pemerintah kabupaten kota, ya. Sebagian PBB, ya, pajak bumi dan bangunan, ya. Ada lagi yang apa itu istilahnya? BPHTB, ini saya lupa kepanjangannya, tapi kalau orang yang mau beli-beli rumah itu kan ada BPHTB, lupa kepanjangannya apa, ya. Itu yang sifatnya pajak yang di kabupaten. Kalau yang provinsi tadi saya sudah bilang kan, ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama, ada pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok. Daerah juga dapat pajak rokok, daerah juga dapat, kabupaten juga dapat, kabupaten kota dapat pajak rokok. Nah, kalau retribusi, daerah juga dapat retribusi. Retribusinya dari mana? Dari IMB, izin mendirikan bangunan, pemerintah kabupaten kotanya dapat uang. Ya, izin ada perpanjangan yang dikelola pemerintah kabupaten kota itu, mereka dapat uang, ya. Izin tempat penjualan minuman beralkohol, itu juga dapat. Mereka dapat uang. Izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan, itu daerah dapat banyak. Nah, ini semua masuk ke dalam pajak dan retribusi daerah yang kita sebut tadi dalam kue besarnya, itu disebut sebagai pendapatan asli daerah. Nah, di pendapatan asli bukan hanya dari pajak dan retribusi, ya, termasuk yang parkir-parkir tadi. Daerah itu juga dia dapat uang dari hasil pengelolaan kekayaan daerahnya. Nah, pengelolaan kekayaan daerah ini dari mana? Pengelolaan kekayaan daerah itu, biasanya daerah itu menyertakan modal. Kan ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya. Ya, daerah itu bisa saja dia menyertakan modalnya. Sama seperti kepala keluarga, begitu dia punya uang, dia mau menitipkan, berinvestasi gitu. Nah, dia kadang menyertakan modalnya di
BUMD-nya atau mau menyertakan modal di BUMN pun boleh, atau di swasta misalnya. Di swasta yang lagi butuh duit, butuh ini modal untuk mengembangkan usaha, ya tinggal ada perjanjian kerjasama kan antara penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan si pengusaha tadi. Jadi kalau dari BUMD-nya dapat keuntungan, maka ada bagi hasil, bagi keuntungan dengan daerah. Daerah dapat uang dari situ. BUMN pun begitu. Atau swasta atau kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah, bagi hasil keuntungan, pemerintah daerahnya dapat. Itu yang pendapatan asli daerah. Ya. Kalau yang dana perimbangan, tadi kan saya sudah jelaskan di awal, ada dana bagi hasil yang banyak macamnya, ada dana alokasi umum yang biasanya untuk bayar gaji pegawai, ada dana alokasi khusus untuk program-program prioritas, dan masih ada lagi sumber-sumber lain yang sah di daerah. Ya. Kadang-kadang ada yang namanya dana darurat, ya. Dana darurat pemerintah yang untuk bencana, ya. Itu juga masuk dalam pendapatan daerah. Ya, yang dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten. Ya, atau bantuan-bantuan keuangan lain. Jadi, pemerintah daerah itu sebenarnya punya banyak uang, ya. Baik dari pendapatan asli maupun dana perimbangan maupun yang lain-lain. Nah, satu daerah yang maju itu sebenarnya atau yang dikelola secara baik itu kalau bisa menghasilkan PAD yang, ya artinya ada peningkatan PAD lah dari tahun ke tahun. Artinya dari belanja yang selama ini dilakukan tuh produktif begitu, bisa menaikkan pendapatan asli daerahnya. Nah, daerahnya tambah maju. Tapi kalau terus-menerus bergantung kepada pendapatannya itu hanya menunggu suntikan dana perimbangan, ini kayaknya daerah-daerah yang sudah hidup segan mati tak mau, ya. Nah, itu memang agak kesulitan kita. Terus belanjanya pemerintah daerah itu seperti apa? Uang yang tadi didapat dari pembelanjaan itu dipakai untuk belanja yang ada yang sifatnya tidak langsung, ada yang sifatnya langsung. Jadi kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara yang menonton ini kalau pergi ke OPD atau ke pemerintah daerah itu, ke OPD-nya tanya, ini OPD ini kelola belanja langsungnya berapa, belanja tidak langsungnya berapa. Ini kan. Dulu dikenal istilah belanja publik, belanja aparatur, ada belanja apa lagi, tapi istilah-istilah zaman dulu lah. Tapi sekarang yang kita pakai belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu seperti apa sih? Ini bisa ada di setiap OPD, ya, di pendidikan, kesehatan, perhubungan, catatan sipil dan segala macam. Selalu ada belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja untuk apa dia? Pertama, kalau belanja tidak langsung, yang sifatnya tidak langsung, belanja pegawai, ya. Belanja pegawai itu bayar gaji pegawai yang setiap tahun, setiap bulan, bukan setiap tahun, ya. Setiap bulan itu ada terus. Ini harus dihitung dulu, baru kemudian dialokasikan untuk yang publik. Kita hitung dulu untuk gaji pegawainya. Jadi belanja pegawai itu belanja tidak langsung, ya. Kemudian ada belanja tidak langsung yang sifatnya bunga, ada yang sifatnya subsidi, ada yang sifatnya bansos, bantuan sosial, ada belanja bagi hasil kalau mau bagi hasil dengan desa dan seterusnya. Ada yang sifatnya bantuan keuangan, ada bantuan belanja tidak terduga. Ini masuk dalam kelompok-kelompok belanja tidak langsung. Nah, kalau yang belanja langsung biasanya ada 3 saja kalau yang belanja langsung. Belanja langsung ini ada juga yang disebut dengan belanja pegawai, tapi bukan gaji atau tunjangan itu. Belanja pegawai di dalam belanja langsung adalah belanja yang terkait dengan transport, dengan honorarium kegiatan, ya honorarium sebagai narasumber dan segala macam, ya. Itu masuknya belanja pegawai di situ. Jadi belanja pegawai ini belanja yang berkenaan dengan aktivitas atau kegiatan dari program-program tertentu yang dibayarkan kepada pegawainya karena dia melakukan itu. Dan juga masih ada komponen lain. Itu saya hanya kasih contoh saja salah satu, ya.
honor kegiatan misalnya, itu masuk dalam belanja pegawai. Kemudian ada belanja barang dan jasa. Belanja barang itu ya sama, ada beli pulpen, beli alat kesehatan, beli obat. Nah, itu barang ya. Barang berarti sesuatu yang bisa terlihat. Sedangkan belanja yang bersifat jasa itu biasanya karena keahlian, belanja keahlian. Jadi kita atas jasa seseorang yang mau membantu pemerintah, ya terhadap jasa itulah yang kita berikan upahnya. Jadi ada yang konsultasi kah ya. Oh ya, satu lagi, kalau untuk belanja pegawai itu misalnya perjalanan dinas, itu juga masuk dalam belanja pegawai di kelompok belanja langsung. Kemudian ada belanja modal, itu di kelompok belanja tidak langsung. Belanja modal itu ya seperti Anda bangun gedung fisik yang usianya ratusan tahun. Belanja sepeda motor, belanja mobil Fortuner. Ya banyak hal lah, itu yang sifatnya fisik ya, sifatnya investasi lah, yang lebih dari 1 tahun masa pemakaiannya. Kalau belanja barang dan jasa ini biasanya 1 tahun saja, tidak terlalu banyak. Ya jadi dari sini ya, setiap daerah itu begitu sudah, ada pendapatan, ada belanja. Ya, kalau belanjanya lebih banyak berarti ada pembiayaan. Pembiayaan itu dapat dari mana? Ya gitulah, jual-jual aset atau pencairan dana cadangan yang ada, atau pinjam dari pinjam dari orang lain ya. Jadi pembiayaan itu bisa dua, bisa kita terima. Jadi pembiayaan itu sesuatu yang diterima atau yang akan dikeluarkan. Kalau diterima nanti akan dibayar kembali. Sedangkan kalau yang dikeluarkan itu akan diterima kembali. Contoh pembiayaan yang kita terima kembali, penerimaan pembiayaan misalnya, ini pencairan dana cadangan, ya, itu penerimaan. Tapi nanti akan dibayar kembali itu dana cadangannya. Pinjaman daerah, tapi kan kita harus bayar kembali pinjamannya. Kalau pengeluaran pembiayaan, misalnya kita mau penyertaan penanaman modal, kita penanaman modal ke BUMD misalnya. Misalnya pemerintah NTT tanam modal di Bank NTT misalnya. Itu pengeluaran pembiayaan. Kenapa ada pengeluaran pembiayaan? Karena kita surplus, pendapatan kita lebih besar daripada belanja kita. Jadi kita punya uang yang lebih dan kita tanam, penanaman modal, pengeluaran pembiayaan. Yang suatu saat kita bisa tarik kembali. Tapi sebaliknya kalau kita belanjanya lebih banyak, pendapatan sedikit, ya berarti kita harus meminjam. Nah, meminjam ini kan suatu saat kita harus bayar kembali. Itu namanya penerimaan pembiayaan. Nah, bisa juga kita penerimaan pembiayaan itu dari sisa anggaran tahun lalu yang sering orang sebut dengan silpa ya. Sisa lebih perhitungan anggaran. Silpa itu ada dua. Silpa yang ya dari tahun lalu dengan perhitungan yang tahun berjalan. Kalau tahun berjalan itu kalau yang saya tahu sih, misalnya begini ya, kita pendapatannya 10, terus belanjanya itu 15. Berarti kita harus, kalau belanja ini tidak bisa dikurangi, berarti kita harus punya penerimaan pembiayaan untuk menambal yang 5. Nah ini yang kita sebut sebagai pembiayaan neto, pembiayaan bersihnya. Harus supaya pas kan 15, belanjanya 15, pinjam tadi atau penerimaan pembiayaan tadi dipakai 5 karena pendapatan kita baru 10. Maka ini jadi pembiayaan neto. Itu silpa yang huruf besar kata orang ya dalam teori-teori. Tapi kalau misalnya silpa yang kecil itu ada silpa I kecil. Kalau tadi silpa I besar. Silpa yang I kecil itu misalnya begini, dari 1 tahun, dari yang misalnya tahun ini nih, tadi kita bilang pendapatan 15, belanja juga 15. Ternyata tahun ini banyak pekerjaan terbengkalai
tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya uang yang tadi kita belanjakan itu, yang kita alokasikan itu 15, tidak habis. Tidak habis 15. Berarti ada sisa lebih perhitungan anggaran. Itu yang silpa I kecil. Nah, itu yang nanti dipakai sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya, tahun yang akan datang gitu maksudnya. Nah, jadi daerah-daerah kita itu kalau silpa I yang I kecilnya besar, itu tandanya ada masalah dengan perencanaan, ada masalah dengan pelaksanaan. Maksudnya kemampuan kita merencanakan dan mengeksekusi program itu parah gitu. Makanya silpanya besar. Itu salah satu indikasi maksudnya. Tapi apakah seperti itu? Tidak mutlak juga. Ada satu kemungkinan lain. Seperti yang Ahok bikin di DKI Jakarta. Silpanya mungkin besar karena tidak bisa cair. Tetapi itu bagian dari penghematan. Jadi angka silpa yang besar itu bisa dua. Karena kegagalan perencanaan dan eksekusi selama 1 tahun. Atau bisa jadi karena penghematan. Jadi orang bisa berhemat begitu. Ketika tadi alokasinya belanjanya 15, katakanlah 15 M. Tapi karena waktu pelaksanaan dia mampu untuk hemat, sisa uang itu. Jadi ini silpa karena penghematan. Artinya targetnya tercapai, uangnya masih ada. Kalau yang tadi parah itu targetnya sudah tidak tercapai, uangnya sisa banyak. Jadi karena orang-orang minta anggaran sedikit, anggaran tidak cukup, tapi Anda silpanya kok banyak. Target tidak tercapai, sisa anggaran banyak. Berarti ada masalah dengan perencanaan, ada masalah dengan eksekusi. Kalau target tercapai, melebihi, sisa anggaran banyak, itu baru top. Nah, sayangnya pemerintah pusat ini saya tidak tahu sampai kapan mereka mau menggunakan. Harusnya dievaluasi dong. Daerah-daerah yang targetnya tercapai dan silpanya banyak, itu mestinya harusnya diberikan jempol. Bukan malah untuk yang lain-lain. Saya ini makin aneh. Harusnya dihukum daerah-daerah yang target tidak tercapai, sisa anggaran banyak lagi. Itu harusnya dihukum. Menurut saya ya, harusnya dihukum. Beri ini kepercayaan kepada daerah-daerah yang targetnya itu tercapai atau melampaui target dan dia anggarannya masih ada. Itu berarti dia lakukan penghematan betul-betul. Artinya betul-betul efektif belanjanya untuk hal-hal yang memang produktif, efektif gitu. Bukan belanja sembarang, hambur-hambur uang. Kan terkadang kan uang dihambur, dibelanja-belanja tapi kan tidak punya daya ungkit. Daya ungkit yang besar gitu. Nah, apa kaitannya dengan COVID-19? Biaya yang pemerintah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar klaim rumah sakit. Klaim rumah sakit untuk tagihan apa? Tagihan ya itu perawatan pasien COVID-19. Pemerintah kasih keluar uang dari mana? Ini kita tidak tahu karena pemerintah juga belum kasih tahu. Semoga ya berasal dari pajak. Pajak yang kita sudah kumpulkan tahun lalu. Tapi kalau misalnya bukan dari pajak, dia berasal dari pinjaman luar negeri. Nah, bayangkan kita meminjam untuk membiayai kesehatan. Syukur-syukur kalau pulih kita bisa balikan uang ini. Maksudnya kita menjadi orang yang produktif dan kita bisa membayar pajak kepada negara dan negara bisa bayar itu pinjaman yang dulu, yang dari luar. Tapi kalau tidak, kita sudah pinjam lagi. Rugi lagi. Sudah pinjam, hasil peminjaman tidak produktif, malah konsumtif. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita akan seperti dikejar-kejar hutang, kejar-kejar debt collector, kejar-kejar koperasi yang sering datang minta-minta uang kan. Jadi harapan saya bagi saudara-saudara saya yang ya
Anda yang berasal dari area berisiko, janganlah menulari saudara-saudara yang stay at home, yang sudah menjaga diri di sini. Supaya apa? Supaya saudara-saudara yang sehat-sehat ini tidak kena COVID. Kalau kena COVID kan pemerintah keluar uang untuk bayar rumah sakit. Uangnya dari mana? Uang dari pajak. Syukur-syukur kalau dari pajak. Kalau dari pinjaman, berarti kita ada anak cucu kita yang akan tanggung di masa yang akan datang lagi untuk masalah kita saat ini. Anak cucu yang kita lahirkan sekarang ini, kan belum tentu pemerintah di saat ini kan bisa menyelesaikan hutang itu. Hutang itu kan akan terbawa sampai anak-anak cucu. Sama di zaman Soeharto kan, kita berhutang banyak, yang kita yang bayar sekarang ini dari pajak tadi. Nah, bagi yang baru gabung, nanti nonton ulang saya dari awal pajak-pajak itu seperti apa ya. Nah, bagi daerah-daerah juga yang suka mekar-mekar ini, saya ingatkan saja. Anda sering minta-minta mekar daerah, tapi pilih bupati yang tidak bisa meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Mungkin juga tidak bisa meningkatkan PAD-nya, hanya hidup dari dana perimbangan yang dari pusat saja. Nah, ini tolong kepada bupati-bupati yang atau wali kota yang tidak bisa mempercepat kesejahteraan daripada masyarakat. Jangan hanya ingin kekuasaan, tapi tolonglah kelola keuangan daerah, kelola keuangan negara itu supaya dari pendapatan itu betul-betul atau dari belanja yang dilakukan itu betul-betul punya dampak. Bukan dihambur-hamburkan, apalagi dikorupsi gitu ya. Nah, ini saja sekian dari saya ya untuk penjelasan mengenai komponen-komponen baik itu pendapatan maupun belanja di pemerintah, baik di APBN maupun di APBD ya. Kalau ada pertanyaan nanti kirim saja atau tulis saja di bawah video ini ya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Oh, ada pertanyaan. Sorry. Saya baca dulu ini pertanyaannya. Dari Braille Hayon. Oh, adik. Apa tidak ada konsekuensi kalau anggaran tidak tercapai, maka yang terjadi silpa tadi, Pak? Ini kan kegagalan, Pak, masa perhitungan anggaran ini. Iya, meleset. Meleset itu kan banyak aspek, adik. Meleset karena iya, kalau force major, bencana alam, kerusuhan sosial dan lain membuat, atau gara-gara corona, ini kita bisa ampuni gitu Mas. Ada alasan yang besar, ada alasan yang cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa oke, sisanya tidak bisa eksekusi ini anggaran. Tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa tidak bisa eksekusi, berarti itu ada perencanaan yang buruk. Harusnya disangsi, cuma kan itu sudah di negara ini kan kadang-kadang ada yang mau memberikan sanksi, ada yang tidak mau memberikan sanksi. Saya tidak tahu lagi bagaimana. Kita di kampus ini kita memberikan kuliah yang ideal memang, tapi kadang-kadang pelaksanaan di lapangan ini kadang-kadang tidak seideal itu. Kenapa? Bukan karena hukumnya yang salah, aturannya sudah lengkap semua. Yang jadi masalah itu adalah mentalitas kita. Mentalitas kita itu yang kadang-kadang yang susah ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme ini masih banyak. Makanya saya kadang-kadang hopeless ketika bicara desain program ini, desain program itu. Selama korupsi, kolusi dan nepotisme ini masih ada, aduh susah sekali. Kita sudah desain program bagus-bagus, tapi pelaksanaan dikorupsi. Uangnya habis tapi tidak memberikan dampak signifikan. Apa ya? Akhirnya dia bilang, kampus itu terlalu mendarah gading, mengajarkan yang terlalu ideal. Ya, tugas kami lah mengajarkan yang ideal. Kalau kami tidak mengajarkan yang ideal, lantas bagaimana sudah? Terus kita ajarkan yang buruk sudah. Ya tentu tidak begitu kan. Sama juga dengan di agama, pastor, ustadz, pendeta, biksu dan segala macam kan harus mengajarkan yang ideal. Perkara itu tidak bisa dilaksanakan, ya itu kan masalah di implementasi, masalah di pelaksanaan. Pelaksanaan ini kan soal mentalitas. Terlalu banyak ruang-ruang pencurinya, banyak-banyak tikus. Hai, luar negeri. Aduh, adik Yos, luar negeri tadi saya sudah bilang itu.
perdagangan internasional itu yang kalau adik mau jual barang ke luar negeri, adik kena bea keluar. Kalau adik mau beli barang dari luar negeri, impor dan segala macam, itu kena bea masuk. Makanya ada dirjen bea cukai itu. Jadi kalau adik Jos misalnya mau beli iPhone SE 2020, itu kan belum masuk Indonesia, belum resmi masuk Indonesia. Nah, kalau adik beli dari luar negeri, mau dibawa masuk ke Indonesia, itu harus bayar bea masuk dulu, bea masuknya ke negara. Begitu, untuk itu yang pendapatan yang berasal dari pajak perdagangan internasional gitu. Oke, masih ada lagi? Kalau masih ada, saya akan jawab. Tapi kalau misalnya tidak ada, oh, Adi Braille tadi, itu kan kegagalan masa perhitungan SCC. Ya, bisa meleset. Meleset ini ya karena analisis situasinya tidak bagus. Makanya di kuliah itu saya kan sering bilang dulu, kalau kita bikin perencanaan itu harus ada analisis situasinya. Kalau analisis situasinya tidak mantap, ya berarti apa yang kita desain itu bisa meleset. Apa tidak ada konsekuensi? Ya, ada konsekuensi. Tapi ya namanya juga yang seperti tadi saya bilang, ada konsekuensi yang memang dijalankan, ada yang tidak. Kadang-kadang masih ada deal-deal lah di belakang. Begitulah hidup ini. Pak Angkihanas, dulu kita belajar anggaran dari siswa gampang, tapi ya sudah sajikan lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Cukup membantu. Ya sama-sama lah. Saya tidak bisa berbuat banyak di saat corona seperti ini. Yang saya bisa bagi ya hal-hal yang seperti inilah. Inilah kontribusi saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena salah satu tujuan nasional dari dari konstitusi adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia tadi. Untuk melindungi saya tidak bisa, tidak punya daya upaya. Untuk memajukan kesejahteraan umum saya juga tidak mampu, saya bukan pengusaha dan yang lain-lain. Yang saya bisa lakukan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau ada yang tanya, Pak kan hanya omong-omong saja, siaran langsung. Ya siaran langsung saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Karena tugas saya hanya di situ. Kalau mau ambil alih tugas yang lain, saya tidak mampu. Kecuali saya diberi kewenangan atau kekuasaan untuk itu. Ya memang hidup di dunia ini harus ada diferensiasinya, harus ada perbedaannya. Bayangkan kalau semua jadi pengusaha, terus siapa yang akan mengajar? Ya tidak ada. Semua jadi pengacara misalnya. Kalau semua jadi pengacara, terus siapa yang tanam? Siapa yang pekerjaan di industri sektor-sektor pertanian, hortikultura? Ya tidak ada. Terpaksa kita beli dari luar kan begitu. Jadi memang selalu ada diferensiasi dalam kehidupan bernegara. Ada orang yang perannya seperti ini, ada orang yang perannya seperti ini. Ada perannya di legislatif, ya kerjakan dengan benar. Saya perannya di dunia pendidikan, jadi saya kerjanya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan media-media. Yang sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Supaya kami juga mendapat barang-barang yang di pasaran itu juga baik. Jadi petani, jadilah petani yang baik, yang sukses. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang tidak tipu-tipu gitu. Jadi pemerintah, jadilah pemerintah yang baik juga, yang mengeksekusi kebijakannya supaya semuanya baik. Karena tidak mungkin saya berpindah-pindah tempat gitu. Tidak mungkin kita semua itu jadi pedagang semua, lalu siapa yang jadi konsumen? Begitu ya. Jadi saya tidak mau ada yang jadi wartawan kayak Pak Julius Bonegeti. Ya harus ada yang jadi wartawan supaya kita juga bisa membaca berita. Kalau semua jadi wartawan, siapa yang jadi pembaca, kan begitu. Ya apalagi. Ya terima kasihlah untuk semua yang sudah berpartisipasi untuk menonton ya.
Ya, silakan. Adik Yos, silakan. Oh iya, adik Braille dulu. Berarti kalau kegagalan begitu lucu sekali ya Pak. Saat membuat anggaran pasti ada rapat. Iya, ada rapat. Diulang-ulang ya. Ya, kita yang membayar. Inilah kadang-kadang. Jadi seharusnya pemerintah kita ini, saya menghimbau kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk pemerintah pusat, tolong kelola anggaran dengan baik-baik, keuangan pemerintah, APBN, APBD itu dengan baik-baik, supaya kami yang pembayar pajak ini juga mau membayar. Kita senang uang yang kita bayar itu digunakan untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Tapi kalau semakin lama misalnya pajaknya dikorupsi, kan orang jadi malas bayar pajak ya. Akan jadi malas karena uangnya. Iya, itu kalau yang polisi tilang. Polisi tilang masuk ke dalam ini apa? Penerimaan, sabar ya, penerimaan negara. Penerimaan pajak lainnya ini yang sifatnya di dalam negeri ya. Ini masuk dalam kategori pajak dalam negeri itu ya. Yang transfer bank itu transfernya langsung memang ke kas negara itu. Biasanya kan di BRI kalau tidak salah. Ya. Itu masuk dalam komponen yang sebenarnya bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak sebenarnya. Kalau pajak kan itu harus ada aturannya. Itu masuk dalam PNBP ya. PNBP lainnya, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Kalau pajak itu sudah ditetapkan melalui ya biasanya undang-undang untuk mengenai pajak. Undang-undang tentang pajak, nanti pelajari undang-undang mengenai pajak ya. Ya, mungkin ada lagi. Kalau bayarnya bukan pakai kwitansi di BRI dan segala macam itu ya berarti kalau tilang maksudnya berarti itu pungli karena itu tidak masuk kas negara. Kecuali Anda dibayar di BRI ya masuk kas negara. Tapi kalau Anda di sidang, kalau misalnya Yos di sidang di pengadilan, misalnya karena tidak ada STNK, tidak ada helm misalnya, atau tidak ada kaca spion misalnya, ya harus disidang tindak pidana ringan kan. Tindak pidana ringan tuh ya di pengadilan negeri gitu ya. Pengadilan negeri kan nanti akan ada denda. Jadi untuk tindak pidana ringan tuh dikenai denda ya. Kita bayar dendanya. Bayar denda. Jadi negara dapat dua, bayar dendanya, kemudian harus bayar biaya perkara kalau memang ada biaya perkara. Nah, dari situlah nanti semuanya di-store ke kas negara. Begitu ya adik Yos. Ya, ini apa nih, adik Braille Hayon. Ya memang lucu sih. Ya, memang begitulah keadaannya. Tapi yang generasi muda jangan ini apa ya. Kalau misalnya satu saat adik-adik saya yang masih muda ini ya, tolong jangan sampai tercemar lagi lah dengan perilaku-perilaku yang tadi. Sekuat apapun kita mendesain program-program yang bagus, yang berkenan, tapi kalau dikorupsi sama saja ya. Korupsi semua, atau ada kolusi dan segala macam. Nanti kapan-kapan saya bahas mengenai korupsi ya. Korupsi di pemerintahan gitu. Korupsi itu seperti apa bentuk-bentuk korupsi, nanti saya bahas di siaran langsung berikutnya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oh, nanti tidak ada lagi. Kalau begitu cukup sampai di sini ya malam ini. Jangan terlalu panjang-panjang ya. Dikesian kuota Bapak Ibu dan saudara-saudara semua habis nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Sukses selalu dan selamat malam.